Ya, hindari penyalahgunaan miras, minuman beralkohol, stop mabuk-mabuk. Sambutan kedatangan oleh polisi massa yang terhormat AKBP Ejofrian Jessica Ilham. Salam damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Yang kami hormati Pak Camat Tompasu Barat, Pak Stepri. Kemudian yang kami hormati Pak Kapolsek Tompasu. Kemudian yang kami hormati dan Ramil ataupun yang mewakili. Kemudian yang kami hormati Hukum Tua Desa Taure dan Desa Taure 2 Kecamatan Tompasu. Kemudian yang kami hormati segenap tokoh perangkat desa, baik itu Desa Taure maupun Desa Taure 2, dan segenap tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda Desa Taure maupun Desa Taure 2 yang boleh hadir pada siang hari ini. Puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini kita masih berikan nikmat kesehatan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan Jumat Curhat di Aula Desa Taure 2 Kecamatan Tompasu ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, ya meskipun sebenarnya saya sudah cukup lama di sini, sudah 1 tahun lebih. Nama kami Esopian, ya kami pangkat AKBP, kemudian kami di sini selaku Kapolres Minahasa. Di sini kita kurang lebih sudah 1 tahun lebih menjabat. Kemudian kegiatan Jumat Curhat ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Polri, salah satu program presisi Bapak Kapolri, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo. Nah, kegiatan ini dilaksanakan di seluruh Indonesia oleh Kepolisian Republik Indonesia di berbagai daerah, tidak hanya di wilayah Desa Taure ini, namun di wilayah-wilayah lainnya. Di mana kegiatan ini bertujuan untuk yang pertama bentuk komitmen Polri untuk hadir di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang kedua bentuk komitmen Polri juga untuk bersinergi dengan segenap pemerintah daerah, mulai dari kabupaten, kecamatan, sampai dengan hukum tua, kemudian dengan teman-teman TNI, kemudian dengan stakeholder terkait, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan segenap lapisan masyarakat, termasuk mungkin ada LSM, ada media, ada wartawan, dan lain sebagainya. Nah, itu bentuk komitmen Polri untuk bersinergi, ya. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan Jumat Curhat ini ada penyampaian himbauan-himbauan Kamtibmas, dan mungkin nanti ada saran masukan ataupun keluh kesah masyarakat yang berkaitan dengan tupoksi Polri. Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang Polri, kita harus memahami dulu undang-undang yang mengatur tentang Polri. Bapak Ibu harus tahu dulu Polri itu apa, kemudian tupoksinya apa. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, di beberapa pasal itu disebutkan bahwa Polri ini salah satu alat negara, alat pemerintah, bagian dari pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya itu yaitu memelihara keamanan ketertiban masyarakat. Yang kedua, penegakan hukum. Yang ketiga, sekaligus pelindung, pengayom, pelayan masyarakat. Nah, itu 3 tupoksi Polri, Bapak Ibu sekalian. 3 tupoksi Polri.
Tujuan daripada tupoksi Polri ini mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, sejuk, damai, dan kondusif agar masyarakat dapat melaksanakan kehidupannya, baik itu melaksanakan aktivitas harian seperti halnya bekerja, bertani, beribadah maupun lain sebagainya tanpa ada gangguan sekecil apapun di dalam pelaksanaan tugasnya. Nah, itu harapannya. Namun di dalam pelaksanaan tugasnya itu Polri masih sangat menemui banyak kendala dan hambatan, Bapak Ibu sekalian. Karena secara organisasi Polri ini masih sangat-sangat terbatas, Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau kita berbicara organisasi, kita akan berbicara masalah konsep manajemen. Ya, nah ini hal ini perlu kami sampaikan, ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, karena secara organisasi kita ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, ya. Tetapi bukan berarti dengan segala macam kekurangan ini kita harus menyerah, kita harus mengeluh, tentu tidak. Makanya ada yang poin keempat, CB, cara bertindak atau metode. Nah, metode apa yang harus diterapkan supaya dengan segala keterbatasan sumber daya organisasi ini, namun pelaksanaan tugas harus bisa maksimal, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan situasi Kamtibmas yang aman, sejuk, damai, dan kondusif. Salah satu upayanya apa? Yang paling utama pasti kita tidak bisa bekerja sendiri, Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti apapun itu dari pemerintah, mau pemerintah daerah, TNI, Polri, pasti pimpinan kita di atas, Presiden pun menyampaikan kita harus bersinergi, kita harus bekerja sama, kita harus berkoordinasi, berkomunikasi, ya. Masalah Kamtibmas, memang tugas pokoknya Polri. Oh, tapi Polri ini masih banyak kekurangan hambatan. Personilnya kurang, anggarannya terbatas, hakpasnya terbatas. Oh, kalau begitu, ayo kita bantu. Makanya ada teman-teman TNI bantu. Nah, makanya dalam setiap kegiatan ada teman-teman TNI. Lalu ada lagi hukum tua, harus saling bantu. Ya, yang pertama kita harus bersinergi. Yang kedua, Bapak Ibu, tupoksi Polri tadi. Kamtibmas, Gakum, pelindung, pengayom, pelayan masyarakat. Tujuannya apa? Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, sejuk, damai, dan kondusif. Berarti tupoksi Polri ini hanya untuk kita juga. Iya, Bapak Ibu. Ya, makanya melalui kegiatan Jumat Curhat ini, nah Bapak Kapolres pengen menyampaikan bahwa masalah Kamtibmas ini oke, tupoksinya Polri, namun tanggung jawab kita bersama. Karena yang menikmatinya bukan Polri, bukannya Pak Camat, bukannya Pak Danramil, bukannya Pak Hukum Tua, tapi kita semua. Bapak Ibu semua. Bapak Ibu punya anak, punya keluarga, semua yang akan menikmatinya. Jadi Bapak Ibu kalau punya anak, punya keluarga pun tidak ada rasa takut, was-was lagi gitu. Ya, nanti anak saya lewat dihadang gitu. Tidak ada lagi. Jadi kita harus bersinergi, Bapak Ibu. Nah, itu secara globalnya. Saya pengen mengajak, mari kita rubah mindset. Namun ada beberapa hal yang harus kita di sini saya mau mengajak, mau menyampaikan. Ada beberapa hal upaya yang bisa Bapak Ibu lakukan. Ya, namanya ini himbauan Kamtibmas. Ya. Nah, jadi mindsetnya, oh gitu Pak Kapolres, kira-kira apa yang bisa kami lakukan supaya kami ini bisa membantu polisi untuk menjaga situasi Kamtibmas di wilayah kami agar tetap aman, sejuk, damai, dan kondusif. Bapak Ibu, yang pertama, basically-nya tuh, simpelnya itu Bapak Ibu mengawasi, menjaga keluarganya masing-masing dulu. Bapak punya istri, punya anak-anak, ibu punya suami, punya anak-anak, awasi dulu keluarga kita masing-masing. Dari satu keluarga yang baik akan berpengaruh kepada, akan membentuk keluarga-keluarga yang baik semua. Ya, contohnya begini Bapak Ibu, ya. Bapak punya anak, ya, anak remaja. Awasi anak kita ini, ya. Kita awasi pergaulannya, ya. Berikan dia pendidikan etika yang baik, pendidikan agama yang baik, pendidikan akhlak yang baik, berikan. Ya. Ibu punya suami. Suami pun dinasihatin Bapak Ibu. Kalau dia minum banyak di rumah, jangan minum banyak, gitu kan. Kalau suatu keluarga sudah baik, bisa mencegah terjadinya pelaku kejahatan maupun korban,
akan membentuk suatu masyarakat yang baik gitu. Ya. Nah, jadi awasi keluarga kita jangan sampai jadi korban maupun pelaku kejahatan. Itu basic utamanya. Kemudian secara teknisnya Bapak Ibu seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Masyarakat kita ini, masyarakat Kabupaten Minahasa ini saya ancung jempol luar biasa. Kayak Bapak Ibu nih, ya kalau ketemu di jalan pun penuh keramah tamahan gitu. Menjadi tidak ramah tamah kalau sudah terpengaruh minuman keras. Kalau sudah mabok, ya. Jadi yang pertama, hindari penyalahgunaan minuman keras, minuman beralkohol, ya. Stop mabok-mabok, stop Bapak Ibu. Ya. Yang kedua Bapak Ibu, stop lagi nih kebiasaan membawa senjata tajam. Nah Bapak Ibu awasi, anak-anak sekarang kita orang tua bawa pisau yang tajam gini, ini kan untuk apa, gitu kan? Ya. Kemudian yang ketiga, hindari penyelesaian masalah itu dengan emosi dan kekerasan. Kalau ada masalah, diselesaikan dengan baik-baik, dengan komunikasi. Kalau kita selesaikan dengan emosi, dengan kekerasan, apakah menyelesaikan masalah? Tidak, malah menimbulkan masalah baru. Ya, yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Ya, hilangkan kebiasaan-kebiasaan seperti itu Bapak Ibu. Ya, kemudian yang keempat, Bapak Ibu jaga kerukunan hidup antar umat beragama, suku, budaya dan ras. Kita Indonesia dari Sabang sampai Merauke ini Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda namun tetap satu jua. Kemudian selanjutnya yang kelima, jangan bijak dalam penggunaan media sosial, ya. Hindari segala bentuk penyimpangan media sosial, misalnya berita hoak, ujaran kebencian, ya. Jangan. Sekali lagi saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, mari kita jaga situasi Kamtipmas di wilayah Kabupaten Minahasa ini, khususnya di Tompaso, ya. Kita jaga, ya, keluarga kita jangan sampai menjadi korban, menjadi pelaku kejahatan, ya. Stop mabok-mabok, stop membawa senjata tajam, stop babak kelahi.